Begitu dia keluar tenda, pakai sendal, ngeliat ke belakang, buset anjir, merinding gua. Orang segede, kalau dia cerita ke gua sih 3 meter lebih, Bang. Manggil gua, Bang. Cek, keluar cek. Ada apaan? Udah lu keluar sini, kata dia. Begitu gua keluar, begitu di belakang tenda kita, persis yang tenda Dum ini nih. Jadi belakang ini dan sebelah sana udah aliran air nih. Dia diri, Bang, satu orang di sini. Serius cek, serius ini beneran. Noni itu mau dijemput. Anjing, merinding gua. Begitu dia cerita, begitu dia jemput siapa, Noi? Ada 5 orang. 1 nungguin di tenda, yang 4 nungguin seberang kali sambil bawa tanduk. Kurung batang, Bang, kalau kata gue sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah senior gue, pendaki asal kota Depok, Jawa Barat. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Adam. Malam, Bang Mae. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Sehat, sehat. Waduh, tadi kan baru pulang kerja ya, kena banjir Bang ya? 4 titik, Bang. 4 titik banjir ya? Gue lewatin banjir. Wah, aduh, gokil Bang. Dan thank you banget nih Bang, lu udah mau menyempatkan diri lu ke Besok Pagi nih dan mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu. Di segmen kali ini Bang Adam pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih Bang? Di Gunung Salak, Bang, tahun 2002. Lu simak video ini sampai habis teman-teman semua, karena Bang Adam ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai atau pengen menjadi narasumber kayak Bang Adam kayak gini, lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, atau lu bisa DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Di tahun 2002 pendakian Gunung Salak via Cidahu ya Bang. Ya. Tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan kalau ada salah satu rombongan lu nih atau temen lu yang pengen dibawa nih sukmanya sama penghuni Gunung Salak nih Bang. Nah, lu bisa jelasin lagi nggak sih Bang dari awal hingga akhir kenapa itu bisa terjadi nih Bang? Sip, Silakan, boleh. Di awal itu ceritanya kita nih ada dari 2 sekolahan. 2 sekolahan yang bisa dibilang itu musuh, Bang. Musuh dalam artian tahun itu kan tawuran sih, nggak tahun itu doang sih. Sekarang juga masih tawuran. Bang. STM Bang gua. Oh iya. Gue STM, boleh sebutin sih sekolahnya? Ya nggak apa-apa. Gue dari Ganesha Depok. Nah, teman sependakian gue ini dari Budi Utomo. Ini di Depok ini dia emang 2 sekolah ini musuh bebuyutan dari dulu kan. Tapi kita nggak ada namanya musuh gitu kan. Tetap nongkrong main-main. Nah, di saat kenaikan kelas itu, kelas 1 ke kelas 2 nih ya, libur kenaikan kelas itu, temen gua antara
9 orang ini gue naik ya. Yang punya ide itu kalau nggak salah si Oja ini, sepupu gue. Cuman sekarang udah almarhum, orangnya udah nggak ada. Dia ngajakin untuk naik gunung, cerita ke gue kan dipanggilnya cek kan, cek naik gunung yuk. Naik gunung kemana, gue bilang gitu. Sementara gue saat itu belum pernah bang, sama sekali belum pernah naik gunung kan. Ke Salak aja, lewat, dia nggak nyebut lewat Cidahu, enggak. Kapan? Ntar pas liburan sekolah naik-naikan. Kebetulan dia emang saat itu nggak sekolah lanjut lah, cuma sampai SMP doang. Nah karena dia waktunya banyak dan juga dia itu anak ada kasus sedikit jadi kabur ke Sukabumi. Jadi sementara ini yang paham daerah sana sih dia gitu kan, almarhum ini. Dia naik itu awal cerita kita ada 9 orang, 6 cowok, 3 cewek. Nah yang kebetulan yang gue mau angkat ceritanya ini cewek ini satu nih. Nah kebetulan lagi dia non muslim di antara kita. 8 orang itu muslim, dia doang yang non muslim. Di situ ada gua, Ojai almarhum, Doyok, Aloy, kita nggak sebut nama asli lah ya. Terus 2 lagi gue lupa di siapa. Nah ceweknya ini Puji, Feni sama Kinoy, Noni. Nah yang gue mau angkat ceritanya si Noni ini nih, si Kinoy. Gue juga ada minta izin sama orangnya kemarin kalau gue mau ngangkat cerita ini kan. Nah setelah libur sekolah itu kita ngatur jadwal, kapan nih, tanggal berapa, jam berapa, kemana, lewat mana. Tibalah kalau nggak salah itu di hari Jumat sore kalau nggak salah, Jumat sore. Karena dulu itu bang kita kan via naik kereta kan dari Depok ke arah Sukabumi nih. Setahu kata sepupu gue ini, kereta jadwal Sukabumi ada jam 6 pagi sama jam 6 sore. Itu doang 2. Di selang waktu itu nggak ada lagi. Nah, kita berangkat hari Jumat siang, berarti kan kita naik yang jam 6 sore nih ya. Berangkatlah kita 9 orang ke stasiun Depok Lama. Stasiun Depok Lama, nunggu yang kereta stasiun Bogor. Datang nggak lama, kita naik, tibalah di Bogor, singkat cerita. Tiba di Bogor jam 4 sore kalau nggak salah, jam 4 sore, setengah 5 lah. Masih lama dong bang, kan jam 6 kan masih lama nih. Kita nungguin waktu dulu sambil ya nyari makan, minum segala macam kan. Nungguin di stasiun Bogor. Jam 6 teng dibuka kereta, gerbang yang di stasiun Bogor tuh kan ada gerbang. Masuk kereta dari Sukabumi. Dulu tuh nggak ada KRL. Cuman kereta diesel tuh yang gerbong. Yang hijau kalau nggak salah, hijau kuning gue tuh ingat. Nggak lama kita naik. Setengah 7 jalan kita ke Sukabumi. Ke arah Sukabumi. Itu dengan tujuan akhir kita di Cisaat. Oke. Karena sepupu gue ini stay di sana. Jadi anak Akamsi situlah. Dari situ gue nggak tahu dah tuh dia mau tujuan lewat mana. Pokoknya kita titik di Cisaat. Sampai di Cisaat itu malam kurang lebihnya jam 9-an deh kalau nggak salah. Kita ke tempat si sepupu gue nih yang meninggal, yang itu si Ojai. Kita nginep dulu di sana. Rencana itu kita naik jam 7 kalau nggak salah, jam 7 pagi. Kita tidur dulu di sana, istirahat segala macem, packing ulang lah segala macem. Karena dulu itu barang nggak kayak sekarang bang, enak. Ada nesting, tenda doom itu paling mewah dulu. Istilahnya lu punya tenda doom, ya udah lu paling cakep deh istilahnya gitu kan. Karena di situ gue cuman bawa tenda doom 1 sama tenda pramuka. Yang rumah gitu doang bang. Nah itu yang gue bawa. Panci gue bawa, panci emak gue. Udah gue pulang-pulang diomelin sama dia kan. Udah gitu segala macam peralatan gue bawa, gue kompletin. Sampai di tempat dia ngekos di sana di Sukabumi. Kita istirahat, tidur, pagi segala macam. Jam 6 pagi bangun nih semua. Jam 6 pagi bangun. Ternyata rencana kita jam 7 naik kagak jadi. Itu mundur karena ada satu hal, gue lupa tuh ada apaan. Kita naik jam 9 kalau nggak salah tuh, jam 9 pagi. Dan brengseknya ponak ayah sepupu gue ini, kita nggak diajarin lewat
pendaftaran resmi bang. Oke. Nggak lewat pendaftaran resmi, kita diajak lewat ya tembusan lah, gua nggak ngerti itu. Jalur akamsi bang ya? Jalur akamsi, benar, jalur akamsi. Itu gue lewat kebun teh, perkebunan semacam perkebunan teh, keliling kebun teh sampai ada aliran air gitu. Kita naik tuh nggak ada yang komplit bang. Kalau sekarang kan pakai celana outdoor gitu kan. Kita dulu pakai celana pendek segini, sepatu biasa. Kita main lewat-lewat aja terabas, karena kita nerabas jalur yang bukan orang buat daki. Oke. Jalur orang istilahnya nyari kayu lah. Kan alang-alangnya masih pada begini kan. Begitu kita lewatin alang-alang itu, kita nggak nyadar main lewat-lewat aja. Sampai tembus lagi ke jalur. Temen gua di sini udah kayak cacing, ya kan? Nggak tahu kan kalau itu pacet. Pacet, kita sama sekali nggak ada ilmu lah, nggak ada pendidikan masalah itu, kita nggak tahu. Kita cabut nggak kena-kena nih, nggak kena-kena. Temen gue itu sepupu gue datang, di rokok dia dikasih air, diguyurin gitu kan, copot tuh. Gue pikir itu aman, dia doang tuh yang kena, nggak tahu temen gue pada kena juga. Ada yang di dalam sepatu, ada yang di belakang sini kena kan. Dari yang segede gini tiba-tiba segede driji, segede jari. Akhirnya kita berhenti dulu tuh di situ, berhenti bersihin si pacet ini, bukan berhenti istirahat atau sekalian istirahat sih sebenarnya. Tiba-tiba kita diajak lewat terabasan itu, terabasan kayak modelnya kayak hutan-hutan belantara gitu dah, gue lupa. Sampai kita ngelewatin sungai kecil, gue nggak ngerti itu sungai di mana. Karena emang pertama kali gue naik, udah gitu gue ngalamin yang kayak gini juga. Jadi gue nggak ngerti masalah. Kalau sekarang kan pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Tiba-tiba itu gue udah nyampe di kayak ada kali gede. Nggak gede juga sih, nggak gede banget. Kali kita nyebrangin, tembus ke jalur. Itu gue nggak tahu posisinya di pos 1 atau pos 2, nggak ngerti gue kan. Udah naik situ, kita di jam setengah 4 sore. Karena kita naik dari jam 9, nerabas, istirahat, karena pacet itu juga. Sampai di jalur yang gue pikir sih itu jalur pendakian ya, karena gue sempat ketemu pendaki juga di situ. Gue bilang, wah ini kan berarti kan jalur pendakian kan. Udah kita lewatin inilah masa pendaftaran di bawah itu kan. Berarti kita kan ilegal jatuhnya kan, nggak resmi. Saat itu saling sapa biasa, kita sok kenal aja, padahal gue baru kali itu naik gue kan, sok kenal aja kita, ya udah asik-asik ngobrol, bang ngopi, oke. Gue berhenti di situ karena posisi kita emang belum sarapan paginya kan, kita makan dulu di situ, bikin mie, bikin segala macam, kopi. Selesai, jalan lagi. Gue lewat jalur itu ada aliran kecil. Ini tuh menurut temen gue yang cerita yang satunya. Dia itu anjir, gue merinding goblok. Dia ngelihat kayak ada cewek, kayak yang kalau kita bilang sih ya si ganjen lah. Kuntilanak lah ya. Si ganjen itu lagi ada di situ. Cuman gue bilang, dia nepok gue, cek, lu ngeliat ini nggak? Lu apaan sih? Gue bilang gitu kan. Tuh ada cewek di sini. Ya gue bilang udah biasa aja, gue juga takut. Gue terus terang bang, gue lebih milih ketemu orang ketimbang ketemu setan beneran. Orang gue tampol masih bisa biru, kalau setan nyelos. Gue ngeri ya kan. Paling takut gue kalau mau gitu-gituan. Gue parno jadi kan. Udah diem aja, gue bilang udah. Kita jalur naik lagi. Nah teman gue cewek ini 3 itu dia posisi di tengah. Temen sepupu gue di depan karena dia tahu jalur. Posisinya dia laki 2, cewek 2, satunya di belakang. Jadi seling gitu bang. Biar nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang si ceweknya kan. Ceweknya biasa bang, nggak ada keluhan apapun, nggak ada sama sekali. Gua ngeliat inilah, gua ngeliat itu, nggak. Cuma teman gue ini satu nih yang laki nih yang lihat si Aloy gitu kan.
Gue bilang, kalau lu ngeliat apa-apa, diem. Udah. Takutnya lu cerita ke gue takut. Gue takut ntar yang lain takut, kacau semua. Gue bilang kan, yaudah diem aja. Yaudah oke. Udah. Kita jalan pelan-pelan. Kita itu hampir deketin maghrib kalau nggak salah. Gue bilang kalau gue terus terang aja gue nggak berani naik malam, ngetrek malam gue nggak berani gue. Terus terang nggak berani gue. Gue bilang kalau malam gue nggak mau naik, gitu kan. Dengan kita cari tempat dulu, cari tempat. Ya udah 5:30 kita nyari tempat tuh. Gue nggak ngerti itu di pos berapanya gue nggak tahu. Gue ngelihat sepupu gue bilang, cek kita mau derin tenda di mana? Ya gue bilang gue ngikut aja, apa yang lu bilang gue ikutin, asal benar. Kalau kagak benar gue gak mau. Udah gitu dia bilang jalan lagi ke depan. Itu yang gue inget itu ada kali, sampingnya ada space untuk diriin tenda, bangsa 3 atau 4 tenda masih ada. Terus begitu gue nyebrangin masuk ke tempat itu, kita bersihin karena di situ feeling gue sih bekas ada yang ngecamp, karena ada sampah biasa. Kalau pendakian gitu kan terkenalnya kan pendakian sampah. Ada tandanya gitu bang. Ada tanda bekas orang diriin tenda. Udah gue diriin tenda di situ. Dulu itu kan yang gue bawa itu tenda pramuka, karena rumah kan dia harus ada kayu tengahnya. Harus ada kayu buat nopang si tenda. Gue cari kayu. Udah selesai ada kayu, gue diriin tenda, gue ikat kiri kanan. Dan itu gue bikin gulu ya, diajarin sama sepupu gue itu. Lu gali pinggiran tenda. Satu buat jalur air, kedua lu aurin garam takut ada pacet. Kata dia gitu kan. Jadi kalau pacet ke situ ya kita ini aja, usaha aja supaya dia nggak masuk ke tenda. Tenda itu satu jadi, tenda dum kita bangun lagi, kita diriin. Gak lama jadi. Nah ceweknya ini nggak kita suruh buat bantuin tenda, enggak. Udah lu di sini siapin alat masak gitu. Karena kita semua tuh pemula bang. Awalnya itu pemula, nggak ada yang pernah naik gunung sama sekali, nggak ada. Lagi pas kita diriin tenda dum, rusuk di tenda pramuka itu. Gue pikir apaan bang? Nggak tahu ditabrak babi. Tabrak bagas. Gue bilang udah di dalam dia, jadi turun dari atas masuk. Gua nggak tahu ini pertanda atau apa, gua nggak ngerti. Pokoknya dia masuk tuh si bagas, tuh dia acak-acak. Karena kita kan dulu tuh nggak ada alas buat tenda pramuka kan biasa ngelos begini doang kan, nggak ada alas buat ininya, cuman kita pakein plastik resek gitulah. Kan kedengeran kalau keinjak juga kan. Untungnya tenda logistik kita ada di tenda dum, bukan di tenda situ. Kalau di tenda situ nggak makan kita. Habis dimakan sama dia kan. Udah jadi, udah si bagas ini udah keluar. Udah tenda udah rapi semua. Maghrib kan nggak lama. Lama maghrib, ya udah, gue bilang masak dulu dah, kita lapar nih. Yang cewek masak, udah jadi masakan, udah makanan. Sekitar jam 7:30 malam, itu makanan udah jadi. Makanan udah jadi. Kita makan dong rame-rame kan, ngumpul nih, kita bikin kayak ada daun gitulah. Kita bikin kayak model liwet gitu ya, liwetan, tawarin makan situ, makan tuh rame-rame, makan udah selesai makan, udah kita beres-beres. Dan itu gua nggak ngerti kalau ada pantangan bang. Di saat itu gua nggak ngerti di gunung itu ada mistisnya lah, nggak ngerti masalah pantangannya apa, gua nggak ngerti. Di situ gua bawa gitar bang. Di saat pendakian tuh gue bawa gitar. Setelah makan, biasalah kita abis ngopi, makan ngopi, main gitar teman gue. Nyanyi lah kita semua sambil tepuk tangan. Biasanya nyanyi gitu kan, tak. Nyanyi. Sekitar jam 9 lewat, ada lagi tenda datang nih. Pendaki lagi datang nih. Diriin tenda di samping kita. Bukan di samping sih, kayaknya dia agak ke bawah dikit. Dan itu anak Tangerang. Tangerang Parung Panjang kalau nggak salah dari Tangerang. Ada 5 orang kalau nggak salah. Yang gue inget itu si Endol, Akeng, Dolar,
satu lagi siapa? Gue lupa dah tuh nama-namanya, udah lama banget. Sampai setelah pendakian tuh kita akrab ke dia, anak-anaknya tuh jadi sering main. Sampai sekarang mungkin. Kalau sekarang udah lost kontak. Udah pada punya keluarga masing-masing ya. Itu terakhir itu pas kita sekolah, kita masih sering main ke sana setelah pendakian. Dan nanti nih, mereka juga yang bantuin kita di saat kejadian. Mereka datang diriin tenda, biasa salam. Woi bang, baru nyampe. Iya, dari mana bang? Tangerang bang, kata dia. Dia nyebutnya Tangerang. Padahal setahu gue itu Parung Panjang masih Bogor. Dari Tangerang, diriin tenda berapa orang? 5 orang salah. Diriin tenda, udah segala macam dah. Kita masih main, teman gue nih anak-anak masih pada main, si Doyok, si Aloy itu masih pada main gitar. Main gitar, nyanyi. Di saat nyanyi itu teman gue nih, si cewek ini, si Kino ini, diem bang. Yang lain happy, cewek ini 2 orang kan, 2 orang ini happy, dia biasa nyanyi, ikut nyanyi. Nah dia diem aja, diem ya. Gue nggak tahu itu nama istilah hipo, gue nggak ngerti dulu, sama sekali gue nggak tahu. Ini bocah kedinginan, apa kenapa sih? Diem aja. Noi, lu kenapa? Diem gak nyaut. Wah, gue pegang tangannya dingin, ya emang dingin. Wah, lu kenapa kedinginan? Gue bilang. Iya. Wah, gue ajak masuk ke tenda. Udah masuk. Gue bilang masuk. Masuk ke tenda Doom. Gue masukin situ. Gue berdua sama si Feni kalau nggak salah. Nah, dia yang megang dia karena dia cewek kan. Gue juga nggak ini banget. Walaupun akrab, gue nggak ngeberani macam-macam lah istilahnya. Ajak Feni sama Puji masuk ke tenda. Setelah masuk ke tenda, semakin jadi. Setahu gua, kalau orang istilahnya kedinginan doang bang, lemes. Itu nggak ada tenaga. Kalau orang kedinginan tok, istilahnya, ya lu real kedinginan. Tapi ini tenaganya gede. Gua giniin tuh, gua pegangin berdua sama si ini. Tetap di berontak begini, berontak. Akhirnya, gue bilang, kedinginan nih bocah, kedinginan apa kenapa? Gue pikiran gue udah negatif aja. Wah, nih anjir kesurupan nih gue bilang. Udah gue bilang, semua yang ada di keril, entah itu baju, entah itu selimut, dulu nggak ada SB bang. Dulu kan nggak ngerti gue SB mas segala macam. Mungkin pokoknya ada, tapi mahal bang. Mungkin. Gue nggak ngerti masalah. Pokoknya yang ada itu gue bawa selimut, sarung, baju, yang ada di keril, yang ada di semua di tas, baju keluarin. Gue bilang. Tutupin ke dia, jadi kita urukin tuh bang. Kita bawa 3 tas. Kita buka barang-barang bajunya, kita tumpuk ke dia. Ke si Kino ini. Tumpuk, udah, biar dia hangat, gue bilang. Tetap gue rontak. Gue panggil teman gue satu nih si Aloy. Loy, masuk Loy. Gue bilang, ngapa cek? Ini si Kino, lu lihat kayak gini keadaannya. Gue bilang. Pas dipegang, wah. Dan kebetulan si Aloy ini kayak ngikut pengajian entah ilmu kebatinan gitu. Gue nggak terlalu mendalamin soal itu kan. Dia paham nih masalah itu, nggak beres cek kata dia gitu kan. Panggil nih sepupu gue, Jay masuk. Oh Jay. Akhirnya tuh tenda kecil kapasitas 4 orang kita isi 8 orang bang. Karena yang 1 orang gue suruh tunggu depan, gue bilang penuh bang. Maksud gua kalau kita isi penuh begitu kan suhu badan kita kan ngumpul di tenda doang nih. Jadi agak anget nih buat si dia nih. Buat si Kino itu kan. Kita tuh wah. Udah gue bilang nah. Si Aloy itu setelah nanganin tetap nggak kena bang. Tetap dia nggak bisa keluar, nggak bisa netralin, nggak bisa. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Gue bilang, gimana Loy? Ntar lu. Dia diem, gue ngerti dibacain apa, gue nggak. Kita semua pada baca semua. Nah, kebetulan lagi yang si Kinonya ini non-muslim sendirian. Non-muslim, kita kan bingung bang. Kita mau bacain ayat kursi, gue takutnya gimana, nolak atau gimana, gue nggak ngerti. Udah gitu, gue bacain Fatihah, tetap kita bacain Fatihah, kita bacain ayat kursi, sebisa kita lah kita bacain. Si Aloy tetap
megang pundaknya segini segala macam, dipencet-pencet, nggak mau keluar. Dia masih ada, semua gini aja. Udah loh, sekarang ini, lu keluar, bikinin teh manis, gue kata gitu kan. Ya udah, gue bikinin teh manis. Kenapa nggak si Oji, nggak si itu aja tuh, gue lupa yang di luar siapa. Udah lu bikinin, gue kata. Nurut dia tuh, udah keluar, dia keluar tenda, pakai sendal, ngeliat ke belakang, buset anjir, merinding gue. Orang segede, kalau dia cerita ke gue sih 3 meter lebih ya bang. Manggil gue bang, cek keluar cek. Ada apaan? Udah lu keluar sini kata dia. Begitu gue keluar, begitu di belakang tenda kita persis yang tenda Dum ini nih. Jadi belakang ini dan sebelah sana udah aliran air nih. Dia diri bang, satu orang di sini. Wih, saya anjir merinding gue goblok. Orangnya tinggi, gede, hitam. Jadi lu pernah ngelihat ini nggak kayak orang suku Dayak, tapi dia full hitam, cuma di sini coret-coret badannya. Badannya coret-coret, dan lu tahu bulu kakinya segede gini. Itu bulu kakinya doang. Astagfirullahaladzim, gue tau. Wah, gue nggak berani ngeliat. Si Alu juga diem aja. Kita panik semua ya kan. Gue nggak ngasih tahu yang di dalam nih. Gue nggak cerita sama si Alu itu, nggak cerita gue. Si Oji juga lagi nanganin si cewek itu. Gue nggak cerita. Tetap gue bikin teh. Si Alu gue bantuin bikin teh. Dulu tuh nggak ada model kompor gas sekarang tuh. Kita tetap gali tanah, bawa korek cuman pakai sama koran, pakai kayu kering. Kita pakai itu, bikinin teh. Itu teh panas baru matang. Sama dia diuyup. Sama si Kinoy ini? Iya, diuyup. Gue kata buset, bibir lu dari seng apa nih bocah, gue kata gitu kan. Wah gila, udah gue nggak ini dah. Makhluk tetap ada bang. Di belakang tenda kita tuh makhluk tetap ada, masih diri. Akhirnya kita bingung nih, si Aloy keluar. Dia kayak kontak batin sama gurunya yang di Depok, minta bantuan atau gimana, bantuin dari sana kan. Udah dibantuin dari sana, dia bilang. Dibantuin dari sana, tetap nggak keluar kan. Nah, tenda 2 yang di bawah kita tuh yang anak Tangerang, dia denger kegaduhan di tenda kita kan, berisik segala macam berisik. Datang nih satu orang. Kenapa, ah? Ini bang, temen gua kayaknya nggak tahu kedinginan, nggak tahu kesurupan, tapi kalau kedinginan kencang banget tenaganya, gue bilang kan. Pegang sama dia, wah ini mah kesurupan, ah, kata dia. Panggil temannya satu lagi, si Dolar itu, dipanggil. Bantuin lah kita. Dibantuin. Itu semenjak dari kejadian jam 9 lewat itu, sampai subuh kita nggak tidur bang. Sampai subuh kita nggak tidur. Dia juga bingung ngebantuin harus gimana, juga sama-sama nggak ngerti masalah ginian, nggak. Cikirnya tetap begitu aja, udah nggak bisa ini. Kita kan capek kan, namanya dari pagi kita naik, kondisi fisik udah mulai menurun kan, malam-malam gitu. Akhirnya kita gantian nih, ada berapa orang jaga di luar, sisanya dalam nemenin dia. Tetapi kalau cewek gua suruh, lu udah ngejalan kemana-mana dalam tenda. Udah dalam tenda temenin dia. Nah, gua pertama Puji, Feni, sama Doyok di dalam tenda nih. Di dalam tenda. Nah, teman kita yang dari Tangerang itu, yang orang Tangerang, di luar bantuin. Sementara si Aloy ini masih ngelihat si sosok ini masih di belakang tenda, nggak pergi kemana-mana, enggak, masih ada di situ. Kita bantuin di situ, gue masuk di dalam sama si Doyok itu, gue berasa ngantuk ya kan. Gue rebahan sambil begini bang, gue nggak ngerti kalau itu di situ ada si cewek itu karena gue nungging bang. Begitu gue nungging, gue nembak, sejadi-jadinya nggak tahu di sampingnya muka si Doyok. Gue kata, dia ada lu Yok, sialan lu. Muka gue kayak ditiup, lah mana gue tahu. Gue kagak tahu, sumpah dah. Gue saking mulusnya ini, gue pengen boker, takut gue bilang kan. Aduh gue diem aja. Gue nggak ngerti kalau ada si Doyok di samping gue. Dia kalau dengar cerita ini pasti kakak dia. Muka gue kerasa ditiup, cek, sialan lu, kata dia gitu.
Dia gue kagak tahu kalau ada lu beneran. Udah tuh gue satu juga buat ngilangin rasa panik kita ya kan. Gue selingin bercanda-bercanda gitu. Jam 11, jam 12 itu si Kino itu masih begitu. Masih agak ada perubahan. Di saat nggak ada perubahan, gue minta tolong, udah gue keluar sama anak Tangerang, bang tolongin temen gue tuh bang, gue bilang kesian udah kagak habis ini. Waduh, dia katanya orang non muslim ya, iya, waduh gue bingung lagi nih kata dia tuh, gue bingung. Dan gue masuk ke tenda lagi, gue ngacak buka carrier-nya dia, di waktu itu dia cuman bawa daypack doang sih dia. Gue buka tasnya dia, ada Injil bang. Dia bawa Injil, gue ambil tuh Injil, gue masukin ke si kepandian ya kan, karena kan ditutupin kain kan, gue buka kainnya, Injilnya gue suruh peluk begini, dah itu udah mulai agak sadar, setengah sadar sih, nggak sadar full nggak. Lu pegang, lu baca sebisa lu, gue juga mau bacain apa juga gue nggak ngerti gue nih, takutnya nolak, gue bilang gitu. Oh, begitu doang, nggak ngomong apa. Udah pegang begini. Jam 1:30 ngomong dia. Yang dipanggil tuh gua, bukannya orang teman-teman yang lain kagak. Cek. Gua masuk kan, gua mau lihat, gua buka tenda dari luar, gua begitulan udah di luar gua. Ngapa Noy? Noni dingin kata dia gitu kan. Noni dingin. Ya dingin, emang gue juga dingin cek kata dia gitu kan, dingin kayak orang, ya gue pokoknya iseng dah denger suara dia, dingin kata dia. Udah, gue ambil itu lagi tuh teh, gue bikinin teh lagi kan, gue minumin lagi, tetap begitu juga. Nah yang anak Tangerang ini ngebantuin, cuman kayak jempolnya dia tuh dipijit, dibantuin diurutin segala macem. Gue bilang, lu ngerti bang, kalau lu ngerti tolongin lah. Gue nggak tega nih ngeliat teman gue gini modelannya kayak orang kagak sadar, setengah sadar. Gue bilang 3:30 udah mau mendekati subuh, makin tuh gue bilang, aduh jadi lagi, gue bilang masuk lagi. Diem aja kalau begini, duduk tapi begini bang, posisinya tuh melotot begini nih. Wah gue bilang, waduh, nah anak kenapa lagi, gue bilang kan. Gue panggil lagi si Aloy, karena yang ngerti itu dia. Gue tahu yang ngerti itu dia doang posisinya, yang paham masalah ginian. Udah gitu, sama dia diusap, nggak tahu diusap di sini ya nih, sama di belakang sini diusap sama dia. Berontak dia. Wah, aduh, kata gue kacau lagi. Kita urusin tuh anak. Begitu kita mau masuk ajan subuh, perlahan ini sadar nih, perlahan sadar. Bayangin dari jam 9 kita sampai ke subuh bang, kagak tidur, dikerjain kayak begitu doang. Akhirnya gue bilang, alhamdulillah, ini udah sadar. Noy, gue gituin kan, gue pegang. Hei, lu ngapain pada di sini? Kata dia gitu. Oke. Kata sambar gledek lu, gue udah puyeng dari malam sampai sekarang lu timbang nyautin begitu doang. Gue bilang, emang ada apa sih cek? Udah, ntar aja pagi kita nggak usah lanjutin ke atas dah. Gue nggak ada ini dah, udah nggak ada feeling buat nyampe ke atas, nggak. Kita turun aja, kita balik. Setelah dia udah mulai jam 5 lewat itu, dia udah mulai sadar. Udah tuh, dia mau cerita bang, apa yang jadi dia modelnya kayak ngimpi, tapi disadar. Oke, iya. Kayak setengah sadar dia. Gue bilang, jangan dicerita di sini, ntar kita di rumah pulang, baru lu cerita. Gue agak mau dari sini kita ngapa-ngapa lagi. Yaudah, jam 7 kita packing, balik. Kita udah mulai bersih tuh, sampah-sampah kita bawain. Yang gue bilang jangan nanti tinggalin sampah di sini. Gue kata sampah kita yang kita naik kita bawa lagi. Gue bilang dibawa lagi, kita bersihin, kita packing. Dan anak Tangerang ini belum pulang, masih kemungkinan yang feeling gue sih dia lanjut sampai ke atas, lanjut sampai ke puncak. Gue bilang pas begitu gue udah rapi, bang, gue cabut duluan ya. Gue nggak mau ngelanjutin dah, kondisi temen gue lo tau sendiri semalam. Gue bilang, ntar kalau kita ngecamp lagi di atas, gue nggak mau tahu ada urusan begini lagi, gue nggak ada. Gue bilang kita balik,
Dan di saat balik itu kita udah nggak ada apa-apa, kita lancar turun ke bawah karena kita juga nggak terlalu jauh bang dari posisi istilah kita masih di tengah-tengah nih, belum sampai ke atas, belum posisi kita belum sampai ke atas. Kita jalan, kita balik lagi ke tempat si sepupu gua nih almarhum si Ojai. Disitulah dia cerita, Jack, boleh nggak cerita sekarang? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau di atas gua kagak mau lu cerita. Cerita lah dia. Semalam tuh Noni mau dijemput. Jemput siapa? Bapak lu? Gue bercandain gitu kan. Serius Jack, serius ini beneran. Noni itu mau dijemput. Anjing, merinding gua. Begitu dia cerita, begitu dia jemput siapa Noy? Ada 5 orang. 1 nungguin di tenda, yang 4 nungguin seberang kali sambil bawa tandu. Kurung batang bang kalau kata gue sih. Oke. Kalau dia bilang sih tandu. Serius Noy, berarti yang semalam gua sama si Aloy lihat itu yang di belakang tenda. Nungguin dia, mau diambil, mau dijemput. Terus gimana? Iya, dia bilang dia mau ngajak Noni pergi, kata dia dari sini, dia bilang. Intinya Noni mau diajak, pergilah sama dia dibawa. Yang 4 itu soalnya udah nungguin di seberang kali sambil bawa tandu. Nah, yang 1 dia tuh nungguin di belakang tenda kita, tenda yang dung itu, kata dia. Dalam hati gua panggil si Aloy nih, Loy, lu dengerin cerita si Noni tuh, gua kata gitu. Dia cerita, gua mau main lihat-lihatan sama si Aloy. Semalam ya, gua kata itu. Iya berarti bener, antrit gua bilang. Kalau sampai kagak dibantuin lewat batin sama gurunya si Aloy yang di Depok, gua nggak ngerti dah tuh kelanjutannya gimana. Kemungkinan bisa jadi yang orang bilang sekarang sukmanya diambil atau di apa. Kemungkinan itu bisa bang, bisa jadi. Karena pas begitu kita respon kita juga cepat dalam penanganan. Gue pikir dia dingin kan, gue nggak tahu awal mula dia kesurupan atau apa. Dia tetap kita rawat sekali lagi macem. Setelah dia cerita kayak gitu, ya udah sekarang gini Noy, lu udah nggak usah dipikirin, kita balik segala macam. Dia bilang ya udah, tapi tampaknya dia masih pucet bang, pucet kayak orang ketakutan gitu, kayak ketakutan dijemput, benar-benar dijemput. Sampai di tempat kosannya teman sepupu gua, kita nggak lama-lama kita balik ke Depok, karena itu kan dulu dari tempat dia itu kita nge-BM. Iya. Ngebak. Karena kita nggak dapet jadwal kereta. Ngoboy bang kalau Ngoboy dia. Kita nge-BM nyari truk-truk yang arah ke Depok. Kita itu udah sampai 4 kali turun kalau nggak salah. 4 kali ganti mobil, 4 kali ganti truk, turun naik. Sambil nungguin kita jalan dan ada lagi nih. Si Kino, gue bingung ya, si Kino itu di situ pas begitu udah keluar dari situ sehat, seger, gak apa-apa. Sampai singkat cerita kita sampai di Depok. Dan yang gue tahu itu kita udah semua pada izin, sebenarnya udah pada izin sama orang tua kita semua, karena kan kita masih pelajar lah hitungannya ya, masih sekolah, kita harus izin kan. Dan ternyata si Kino kagak izin. Oke. Udah begitu dia nggak izin sama orang tuanya, kita pergi tuh sekitar 2 atau 3 hari lah kalau nggak salah. Pastilah orang tua mana yang kagak panik kan, nggak tahu kayak nggak ada, khawatir gitu, ya kan. Dia nggak berani pulang bang. Si Kino ini nggak berani pulang ke rumah, minta anterin sama gua, Ah lu gimana sih, ini kan gue bilang sama orang tua lu mau naik gunung, kata gitu. Walau urusan dikasih apa nggak kasih belakangan, kalau nggak dikasih udah nggak usah pergi, gituin kan. Udah begitu dia naik, dia pulang ke rumah, gua anterin, gua sama si Doyok tuh nganterin dia pulang. Nah si Kino ini orang Medan, orang Batak, lu tahu sendiri bapaknya orang Batak. Galak bang, masya Allah. Belum sampai rumahnya, ini jalanan, bapaknya keluar dari pintu, masuk lagi bapaknya, gua anterin, Assalamualaikum, gue lupa, dia orang Kristen, gua bilang. Yaudah, anterin, udah cek sini aja. Bapaknya masuk lagi bawa golok bang. Gua diginiin sama bapaknya, lu membawa anak gua lu, kata dia gitu. Noy, bapak lu Noy, gua kata.
Gue nggak ada yang berani sama Doyok, gue lari. Si Kinoi pulang, gue nggak tahu udah cerita di situ dia diomelin atau gimana, gue nggak ngerti. Gue ngeliat bapaknya bawa golok, kagak berani gue. Dan kebetulan bapaknya baru kemarin meninggal. Bulan apa tuh gue lupa. Gue kalau inget cerita itu ada keselnya, ada panik, ada kocak lah pokoknya. Yang gue kocak itu ya gue bilang si Kinoi nggak izin, gue nyampe rumah bapaknya ngeluarin golok, siapa yang kagak takut bang? Udah di atas kita digituin sama yang ono ya kan? Nambah panik aja ya gitu. Nambah panik, wah aduh, gue abis nih gue bilang nih kalau ketemu lagi. Sekitar 2 mingguan itu nggak pernah gue kontak-kontakan sama dia itu, sama si Kinoi segala macam. Karena gue takut, mau bapaknya begitu udah di kacungin golok. Dan kemarin itu terakhir hari apa tuh gue tanya lagi. Setelah itu ada si Kinoi ya maksud gue. Nah setelah kejadian lu di sono ada gangguan lagi nggak di sono pas lu setelah pulang? Alhamdulillah nggak ada cek kata dia gitu. Ah syukur gue bilang. Udah itu dan itu 2002 gue naik ke Gunung Salak. Dari saat itu sampai kemarin terakhir tuh tanggal 24 Juni baru kemarin gue naik lagi dari tahun 2002. Udah berapa tahun tuh bang? 20 tahunan lah. Masih membekas banget mungkin ya? Agak Gue trauma. ngeri bang, karena gue ngelihatnya, gue ngeri teman gue dibawa doang. Teman gue mati di situ, amit-amit cabang bayi di situ, mati di situ. Otomatis tanggung jawab gue lebih gede dong. Benar. Ini pergi sama siapa? Ini kenapa anak gue bisa begini, bla 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 bla. Gue ngeri gitu doang. Dan gue coba beraniin diri itu kemarin di tanggal 24 sama teman-teman kantor gue. Naik lagi ke Gede via Putri. Dan pastinya sekarang udah pada safety nih. Semua Kalau peralatannya. sekarang alhamdulillah, Udah karena mantap kita ya. juga udah ada tahu lah standar-standar yang harus naik gunung harus pakai iya, gimana, benar. harus bawa apa segala macam. Dan kebetulan juga di situ trial pendakian kemarin itu ada ya biasalah gangguan kecil mah bisa ada di situ. Pasti setiap perjalanan ada aja gangguannya bang. Pasti Dan gitu. ada. Dan akhirnya setelah sampai rumah gitu semuanya selamat tiba, nggak ada yang kenapa-napa lagi nih. Alhamdulillah selamat. Cuman yang masih ada bekas itu bekas pacet doang tuh pada Masih membekas gitu ya? sekitar 2 hari lah baru hilang. Karena dari si pacet dari kecil segede lidi sampai segede gini bang. Dia kan lepas sendiri tuh kalau kayak Lepas gitu. sendiri. Cuman sama teman gue, kita nggak tahu caranya bang. Mm-mm. Kita nggak tahu caranya dicongkel pakai sama sendok. Oh iya. Gue nggak tahu dia giginya ketinggalan atau gimana. Gua nggak Nah ngerti. itu Memar. bengkak gitu. Memar. Oke nih bang, thank you banget nih bang, Nah, lu pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Salak pada tahun 2002 nih. 2002 benar. Silam banget nih, masih lama. Lama banget. Oke bang, kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, komplit banget sih bang cerita pendakian lu di Gunung Salak nih bang. Di sini yang gue mau pertanyaan ini bang. Di umur lu yang masih sekolah yang belia kayak gitu, kok bisa-bisanya berani gitu buat melakukan pendakian pada saat itu nih? Satu gue juga entah gue kesuges sama sepupu gue itu, dia bilang kan enak cek di sono kita bisa ngelihat awan, dia bilang kita jadi ada di atas awan nih kalau kita sampai atas kata dia. Dan juga kita lewatin kebun, hutan segala macam. Enak dah pokoknya adem. Nah gue jadi tertarik kan. Oke. Gitu. Dan akhirnya terkumpul nih 9 orang ini. 9 orang. Gue ajak satu. Karena yang 3 itu gue masih saudara. Gue, almarhum Ojai, masih Doyok masih saudara. Sepupu. Nah yang 3 cewek itu teman kita nongkrong biasa. Dan itu lagi acara liburan semester bang ya? Liburan kenaikan kelas. Kenaikan kelas ya? Kenaikan kelas. Nah, sama lu kan tadi sempat menjelaskan bahwa saja si Kinoi ini non muslim nih bang. Betul Iya. non-muslim. Lu ada cara tersendiri nggak sih buat nanganin ketika orang kayak gitu tuh kerasukan lu gimana gitu? Di mindset gue tuh gini ya bang ya, karena dia beda keyakinan sama kita. Di mindset gue nih saat itu, kalau gue bacain Fatihah atau ayat kursi, gue takutnya dia nolak karena beda keyakinan gitu kan. Gue nggak tahu dia dari agamanya, ajarannya harusnya gimana, tapi tiba-tiba gue bacain Fatihah atau ayat kursi gitu kan. Gue juga rada buta masalah gituan kan. Emang lu masih tahap Masih belajar, Bang, masih muda banget nggak ngerti deh. Sama satu lagi nih bang, berarti kan di sini
lu ngoboy nih ya, jadi naik kereta ya. Dan tadi sempat bilang dari tujuan Bogor ke Sukabumi itu cuma 2 kali perjalanan aja kereta ya. Jam 6 pagi sama jam 6 sore. Lu berarti sempat ngelewatin ini bang, tuh apa namanya, terowongan yang angker itu bang? Betul, lewatin itu. Terowongan Unyil apa namanya sih? Gua nggak ngerti dah, Yang pokoknya sering, iseng dah. yang sering makan korban kan? Iya. Mungkin sekarang udah ditutup oleh jalur bang ya? Mungkin. Yang anehnya itu begitu gue naik kereta dari ke arah Sukabumi, setelah lewatin terowongan itu ya, kok ini kereta berhenti? Oke. Berhenti kenapa? Gue bilang. Tadi gue lupa cerita tuh di tengah. Gue pikir ngapain ya kan? Nggak taunya masinisnya beli kopi, beli gorengan di tengah jalur. Oh, iya. Gue pikir ngapain ya kan? Ngantuk kali ya gitu ya? Iya, gue bilang, kok bisa kereta jajan di pinggir jalan? Gue bilang kayak mobil aja. Itu zaman dulu bang. Iya, itu zaman dulu. Gua nggak Mungkin tahu. kalau sekarang udah nggak nggak bisa, udah nggak profesional bisa. lah kayak gitu. Nah, si Noni kan sempet ditungguin nih sama satu makhluk yang di belakang tenda Dung itu kan. Sama yang di seberang kali itu udah membawa tandu bang. Udah bawa kayak model kalau Betawi bilang burung batang lah. Oke. Dan berarti yang ada di dalam tenda 1 orang juga nih. Cewek 2, si Kinoy 1, teman gue tuh yang gantian nemenin di situ. Ada 5 orang. Berarti pokoknya di luar tenda itu sama di seberang kali dia udah ditungguin nih. Wah, udah Sama ditungguin. sosok Satu yang di belakang tenda. Yang tadi lu sempat bilang yang gedenya hampir 3 meter. Bang. 3 meter lebih bang. Tapi lu ngeliat jelas mukanya nggak sih bang? Mukanya hitam, jadi kayak orang suku Dayak, muka hitam, matanya juga nggak jelas, hitam. Di sini coret-coret nih, kayak suku Indian. Suku Indian kan orang bener, kita nih kulit coklat gitu. Kalau enggak dia hitam, kayak celana rombe-rombe. Cuman dari muka sampai ke badan tuh coretan putih, coretan kayak orang suku-suku Dayak itu. Begitu gue ngeliat begini, gue ngeliatin kakinya kan, bulu kakinya segede gini. Bagaimana yang lain ya? Bulu kaki aja segede-gede apalagi yang anunya. Makanya yang gue kata ini terminal halte bagaimana terminal ya kan, pusat pasti lebih gede lagi gue. Merinding, gue nggak berani ngeliatin lagi setelah itu gue nggak. Tapi setelah itu gangguannya nggak ada lagi nih bang. Cuma itu aja nih yang lu lihat. Kalau yang separahnya sih itu, separahnya kita karena kita juga panik. Kalau untuk suara-suara kayak ketawa cekiki kan sih waktu itu nggak ada. Cuma udah lumrah kali bang ya. Biasa nah, sih kalau. Sama satu lagi nih bang, tadi yang lu bilang teman lu ini yang ngeliat kuntilanak nih bang. Iya, itu gimana tuh bang ceritanya bang? Dia awal pendakian sih bukan awal. Kita baru pertama jalan pertama kayak ada di selokan kecil. Kalau gue bilang selokan karena kecil kan. Dan kita juga sempat minum air di situ. Kata sepupu gue, udah lu minum aja nggak apa-apa itu air bersih, gitu. Air gunung kok. Gue ambil botol, gue minum ya kan. Nah si teman gue ini ngelihat ada cewek di sebelah sono, cewek. Cuman dia mandarin belakang. Berarti cuma ngeliat rambutnya aja gitu bang. Panjang rambut. Tapi bang Adam ngeliat juga nggak? Enggak, kalau gue nggak ngeliat. Berarti cuma dia aja yang sendiri. Iya, dia doang yang nah dilihat. setelah itu nggak lama setelah itu baru pada pacet menyerang tuh ya? Itu sebelum bang. Oh sebelum pacet ya? Jadi kita pacet dulu nih, kita diserang pacet karena kan rumput-rumput begini nih. Setelah jalur yang kita terabas itu di seberang sana ada kali selokan kecil nanti. Dan itu banyak pacetnya tuh pak ya? Pacet ya bang, kalau kita itu lihat sampai nempel di sepatu, itu belum ngisap darah belum, kita masih nempel di sepatu ada. Nah, di sini ada harus yang lebih hati-hati lagi sih ya kalau harusnya sih gitu karena kita kan awal nggak tahu kalau di situ. Gue pikir tuh awal ular bang, ulet. Karena lu tau ulet jengkal kan? Iya kayak gitu dia memang kalau pacet. Posisi gue, kata gue ini ulet jengkal, bukan itu pacet kata sepupu gue. Nah disitulah pertama kali gue ngeliat pacet. Nah dan ternyata dia bisa copot sendiri itu kalau udah kenyang ataupun bisa pakai bara rokok gitu bang ya? Bukan bara bang, tembakau rokok. Iya tembakau rokok diairin gitu, baru diguyur, dia copot sendiri tuh ya? Sendiri. Iya itu ada trik tersendiri tuh bang kalau kayak gitu. Itu baru tahu gua. Mungkin pada saat itu nih lu belum tahu makanya dicongkel ini posisi kan awal temen lu ya. Iya benar. Gak ada yang tahu. Makanya dia panik. Jadi kayak memar gitu bang setelah itu ya temennya. Jadi kayak bengkak. Kalau kita bilang kayak digigit nyamuk cuman gede. Nah si Noni ini nih bang, kita kembali ke Noni aja nih. Nah si Noni ini kan udah dibilangin, udah diarahin dari awal, bilang sama orang tua gitu. Yang lain gitu 8 orang itu bilang bang, izin maksudnya termasuk abang sendiri. Karena kan titik kumpul itu sebelum berangkat di rumah gua. Jadi orang tua gua tahu. Nah kalau yang lain-lain udah pada izin semua nih. Udah. Dan yang cewek ini udah izin juga semua. Dan ternyata si Noni ini kayaknya sih nggak ngomong. Iya. Udah oke aja udah begitu ya. Iya, tiba-tiba sampai rumah gua udah bawa tas gitu.
jalan. Gue pikir dia udah izin, nggak taunya dia belum izin. Nah, jadi kan pelajaran aja nih Bang ya, untuk buat sekarang nih. Iya. Jangan diulang lagi deh kayak gitu. Jangan dah kalau emang Apalagi orang tua naik nggak yang ngizinin. legal kayak gitu nih Bang. Deh. Yang ilegal gitu kan, nerobos jalur Iya, sih benar, gitu. benar. Takutnya bukan permasalahan apa-apa, takutnya kalau kita hilang di gunung atau gimana, nggak ada yang tahu, nggak ada datanya gitu kan. Benar, nggak ada data-data juga di sih, bawah. Dan setelah itu gue bilang, pas turun itu gue omelin sepupu gue. Karena dia takut sama gue kan. Pernah gue inin juga kan. Lu brengsek juga aja, gue bilang. Lu brengsek juga lu. Ngajak kita pertama kali lewat jalur sini. Karena waktu itu kan mahal Bang. Iya, Hitungan pendaftaran itu, SIMAX itu kan Ya mahal di zaman itu Bang. zaman itu Iya, benar, sekiranya 15 ribuan kalau nggak salah kalau kita resmi. Karena 15 ribu di 2002 itu ya lumayan lah. Iya, kalau gede gitu. juga ya kan. Kita kali 9 orang kan lumayan, mendingan buat ongkos atau buat makan gitu. Tapi berbeda banget nggak Bang pendakian lu yang di tahun 2002 sama yang kemarin baru nih di tahun 2022 nih. Itu berbeda banget nggak Bang? Sama yang dulu. Jauh bedanya. Oke. Dulu itu kita ketemu orang sekitar 2 atau 3 jam setelah kita di jalan nih. Nah, Kita di jalan nih 2 jam ke depan baru ada orang. nah kalau sekarang nih Padet. setiap lengkap ketemu orang gitu ya. Kemarin terakhir di gereja itu gua sampai nunggu orang turun, kita gantian. Oh iya, ngantri itu Bang. Ngantri. Oke. Dan thank you banget nih Bang ya, lu udah mau berbagi Sip. pengalaman pendakian lu di besok pagi nih Bang. Dan mohon maaf banget nih gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang benar. siap. Dan thank you juga nih, lu udah mau datang banjir-banjiran nih hari ini. Lumayan lah. Gokil sih. Oke nih Bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua Bang? Kalau pesan-pesan sih gua bukannya nggak ada pesan sih, cuman takut dibilang so pintar atau apalah, enggak. Jadi sebisa mungkin kalau kita untuk mau pergi kemanapun, mau jalan, ya utamin lah kita harus izin dulu satu sama orang tua, dan kedua sedikit mungkin kita harus paham nih Bang tentang apa resiko yang bakalan kita terima di atas nih seandainya kita lalai, seandainya kita ketemu satu hal kayak model pacet tadi itu. Kan gue sama sekali nggak ngerti. Dan itu aja sih palingan. Yang penting puncak bukan tujuan Bang, Oke. ya kan? Tujuan kita pulang. Pulang ke rumah dengan selamat. Selamat. Ya, benar. Iya. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih Bang. Harusnya harus itu. Dan safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Adam nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.